Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lia Marliana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. NIM 225073131. Pada hari ini, 12 Juni 2023, saya akan praktik pembelajaran uji kinerja materi menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada Anda silahkan untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Siap, hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Semuanya siap belajar? Siap. Semangat ya. Siap. Nah, sebelum kita belajar untuk rasa nasionalisme kita sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Indonesia.
Kalau satu orang dengan orang lain untuk memberitahu sesuatu itu berarti komunikasi. Jadi surat itu adalah pentingnya untuk berkomunikasi. Walaupun di zaman sekarang sudah memakai teknologi yang lebih canggih, tetapi surat sampai zaman sekarang itu harus digunakan, masih digunakan seperti surat dinas, seperti surat pribadi juga masih digunakan. Gitu ya. Nanti dijelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita belajar masih semangat? Sekarang ice breaking terlebih dahulu ya. Silahkan kalian berdiri. Silahkan berhadapan-hadapan. 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 Ya, satu. Silahkan berhadapan-hadapan. Kalau ibu bilang satu, ini ya. Satu. Kalau bilang dua, kalian tos sama teman sekalian. Ya. Coba satu lagi. Satu, dua, tiga, hore loncat. Satu kali lagi ya. Satu, dua, tiga, hore. Gitu ya. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga, hore. Bagaimana sekarang sudah sadar ya? Akan dulu kembali kita akan nah, silahkan kalian melihat media pembelajaran yang ibu buat. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, coba baca angka. Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan tiba-tiba mode pembelajaran jadi peserta didik atau siswa mampu menjelaskan pengertian unsur dan pembahasan surat dan surat tugas yang dibaca dengan cepat dan tepat. Ya, nah terus tujuan pembelajaran yang kedua, coba baca Tila. Yang keempat
mereka ketemu. Jadi yang di kelompok itu memberikan informasi yang sudah. Yang kelima, tamu mohon diri dan membantu kelompok masing-masing dan melaporkan temuan dari kelompok yang lain. Dan yang keenam, kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerjasama mereka. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sekarang kalian berkelompok. Silakan 4 orang. Sudah? Terima kasih ya. Selanjutnya, sebelum kita ke materi, kalian silakan buka HP-nya. Buka HP-nya. Kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan buka HP-nya. Nanti ibu kirim linknya ya. Nanti kalian buka, kerjakan pretestnya ya, soal-soal pretestnya dengan baik. Silakan dimulai dari sekarang. Bagaimana, sudah selesai? Sudah selesai, alhamdulillah. Nanti gua akan cek soal kalian ya, jawaban kalian di Google Drive ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran. Nah, ibu sebelumnya sudah memberi tugas kepada kalian semua untuk membaca buku. Nah, membaca literasi. Siapa yang mau menampilkan atau membacakan hasil literasinya? Saya, Bu. Silakan, Rahman. Mengenal suku Baduy. Orang Panekes atau orang Baduy adalah suatu kelompok masyarakat sub-etnis di wilayah Kabupaten Lebak. Masyarakat suku Baduy di Banten termasuk salah satu suku yang menerapkan isolasi dari dunia luar. Itulah salah satu keunikan suku Baduy, sehingga wajah mereka sangat menjaga betul hukum atau ajaran mereka, entah berupa kepercayaan dan kebudayaan. Baduy dalam belum mengenal budaya luar dan terletak di hutan pedalaman. Karena belum mengenal budaya luar, suku Baduy dalam masih memiliki budaya yang sangat asli. Mereka dikenal sangat taat mempertahankan adat istiadat dan warisan nenek moyangnya. Mereka memakai pakaian yang berwarna putih dengan ikat kepala putih serta membawa golok. Pakaian suku Baduy dalam tidak berkancing atau kerat. Uniknya, semua yang dipakai suku Baduy adalah hasil produksi mereka sendiri. Biasanya, para perempuan yang bertugas membuatnya. Mereka dilarang memakai pakaian modern. Selain itu, mereka setiap kali bepergian, mereka tidak memakai kendaraan, bahkan tidak memakai alas kaki, dan terdiri atas kelompok kecil berjumlah 3 sampai 5 orang. Mereka dilarang menggunakan perangkat teknologi seperti HP dan TV. Terima kasih. Ya, tadi Rahman sudah membacakan hasil literasinya. Lagi dong dari anak-anak Putri. Silakan ada. Televisi mengalami inovasi selama beberapa tahun. Awalnya televisi terdiri dari lembar jadang yang dipasangkan memakai alat tinggi. Alat ini hanya bisa menampilkan gambar berwarna putih dan hitam. Televisi dikembangkan pada akhir abad ke-19. Saat itu konsep pengiriman gambar berwarna menggunakan daya. Kemudian televisi mengalami perkembangan hingga sekarang. Saat ini televisi Terima kasih kepada Naya. Silakan tahu. Alhamdulillah ya, berarti kalian harus membaca setiap hari agar pengetahuan kalian makin banyak tentang pengalaman sendiri. Dan selanjutnya, silakan kalian
Pengertian surat pribadi apa? Coba lihat. Silahkan. Surat pribadi adalah surat yang ditulis dengan secara pribadi yang berisi keperluan pribadi dan ditunjukkan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang menyatakan. Ini pengertian surat pribadi. Jadi surat pribadi itu ditulis secara pribadi, bahasanya pribadi, keperluannya pribadi, dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi bahasa yang sehari-hari yang kita pergunakan. Gitu. Nah selanjutnya apa pengertian dari surat dinas? Coba Angga bacakan pengertian surat dinas. Surat dinas adalah sebuah informasi dalam berbentuk tulis yang di dalamnya ditujukan untuk perusahaan atau instansi yang bersifat resmi. Nah, itu perbedaannya dengan surat pribadi. Kalau surat dinas, kita menulis untuk informasi kedinasan atau kelembagaan, begitu ya. Bentuk tulisannya juga itu lebih baku, begitu. Jadi ada patokannya. Kalau untuk surat dinas, bahasanya resmi atau baku, begitu. Ya, terus ditujukannya juga dari instansi atau dari lembaga, gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah unsur-unsur atau struktur surat. Nah, di sini ada membagi dua, ada unsur-unsur surat pribadi dan unsur-unsur surat dinas, begitu ya. Nah, coba kita lihat apa unsur-unsur surat pribadi. Nah, coba baca naik unsur-unsur surat pribadi apa? Ada apa saja? Ada alamat dan tanggal surat, ada salah pembuka, kalimat pembuka, isi surat, bentuk surat, salam akhir, nama dan tanda tangan. Nah, itu. Nah, untuk unsur-unsur surat dinas berbeda lagi, begitu ya. Nah, unsur-unsur surat dinas coba apa saja? Akar. Kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lempiran, hal atau hal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama organisasi dan instansi. Nah, kalau unsur surat dinas lebih banyak ya unsurnya daripada surat pribadi. Coba kita lihat ini contoh surat pribadi. Dalam penulisannya seperti ini. Ini contoh surat dinas. Setelah melihat contohnya, coba apa perbedaannya? Unsurnya apa yang beda? Kata baku, Iya, bahasanya baku. Kalau untuk surat dinas, kalau untuk surat pribadi tidak baku. tidak baku. Kalau untuk unsurnya yang pertama, Kepala surat, untuk surat dinas ada kepala surat, kepala surat, sedangkan untuk surat pribadi tidak ada, gitu ya. Nah, ini surat pribadi tidak ada kop surat. Terus ada apa lagi yang berbeda? Lampiran dan nomor perihal. Itu yang membedakan antara unsur surat pribadi dan surat dinas. Lihat. Ini yaitu kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Nah, kebahasaan yang dipakai dalam kebahasaan surat pribadi di sini ada 3 nomor sama dengan surat dinas. Coba apa saja? Nah, Andara, bacakan kebahasaan surat pribadi. Penggunaan kata sapaan bersifat pribadi, menggunakan bahasa santun, kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Nah, ya, itu kebahasaan yang dipakai dalam menulis surat pribadi. Jadi menggunakan kata sapaan yang bersifat pribadi. Contohnya,
tetapi harus sopan dan santun. Gitu ya. Nah, yang ketiga, kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Misalnya, kata ganti orang pertama, aku, kamu, ya. Kata ganti orang kedua, kita, ya, kami. Nah, itu pembahasan yang dipakai kalau kita menulis surat pribadi atau secara umum yang ditulis dalam surat pribadi. Nah, sekarang pembahasan surat dinas. Siapa yang mau baca? Silahkan, Rahmat. Kalimat efektif, penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital. Nah, berbeda dengan pembahasan surat pribadi ya, yang dipakai dalam menulis surat dinas, kalimatnya itu harus efektif, itu harus benar, harus baku begitu. Nah, kalau untuk penggunaan tanda bacanya harus sesuai, gitu ya. Misalnya tanda baca komanya, tanda baca titiknya, itu harus diperhatikan dengan baik. Nah, terus yang ketiga dalam surat dinas harus diperhatikan juga huruf kapital, gitu ya. Nah, itu. Apa ada yang mau ditanyakan? Jelas. Kalau sudah jelas, sekarang kalian akan dibagikan LKPD ya. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok, secara diskusi. Pertama, silahkan kalian diskusikan tentang pengertian surat pribadi dan surat dinas, pengertian unsur-unsur dan pembahasan surat pribadi dan surat dinas. Oke, yang tadi sudah dibahas. Ya. Identifikasi unsur surat dinas itu pertama kalimat yang digunakan yang efektif, yang kedua tanda baca yang digunakan Nomor 1, nomor 2, kalian kata surat pribadi. ada tanda Sudah selesai? Nanti kalau sudah semua, kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Silakan satu kelompok ke sini ke depan, tidak apa-apa. Silakan presentasikan apa yang sudah dijawab atau didiskusikan oleh kalian. Sudah selesai? Presentasikan dulu. Yang lainnya silakan dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Unsur surat pribadi, alamat, tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama dan tanggal. Kata sapaan yang digunakan dalam surat pribadi di atas sudah sesuai. Bahasa yang digunakan dalam surat pribadi yaitu santai dan santun. Kata ganti orang pertama dan kedua dalam surat pribadi sudah sesuai nama pada kata ganti orang pertama ada dua yaitu aku dan saya seharusnya diberi salah satu. Surat pribadi di atas sudah lengkap, ada alamat, tanggal surat, dan salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, surat, salam akhir, nama dan tanda tangan. Kebahasan surat pribadi di atas sudah baik, namun pada kata ganti orang pertama tunggal ada dua yaitu aku dan saya. Seharusnya pilihlah salah satu saja. Surat dinas, unsur surat dinas yang kurang lengkap karena tidak yang terjadi. Dan terima kasih. Perkenalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan Tentang surat pribadi dan surat dinas beserta unsur-unsur dan kebahasaannya. Surat pribadi adalah surat yang ditulis dengan secara pribadi yang berisi keperluan pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Sedangkan surat dinas adalah sebuah informasi dalam bentuk tulis yang di dalamnya ditujukan untuk perusahaan atau instansi yang bersifat resmi. unsur-unsur kebahasaan surat pribadi meliputi alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan. Semua itu harus disusun dengan surut agar maksud dari surat tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Bahasa surat pribadi nilainya berbeda dengan surat dinas. Surat pribadi lebih bersifat kekeluargaan, meskipun demikian nilai kesopanan dalam penggunaan bahasa surat pribadi harus tetap diperhatikan. Berikut beberapa aspek pembahasan surat pribadi yaitu kesepakatan, bahasa santun, unsur-unsur surat dinas yaitu kepala surat, nomor surat, tanggal surat, tampilan surat, perihal surat, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, nama dan tanda tulis. Unsur-unsur surat dinas harus disusun secara lengkap dan berurutan. Sedangkan pembahasan surat pribadi yaitu harus menggunakan kalimat efektif, tanda baca dan huruf kapital. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada kedua sekarang kita untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jawaban kami. Surat pribadi adalah surat yang ditulis dengan secara pribadi yang berisi keperluan pribadi dan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Surat dinas adalah sebuah informasi dalam bentuk tulis yang di dalamnya ditujukan untuk perusahaan atau instansi yang bersifat resmi. Surat pribadi di atas sudah lengkap, ada alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan. Kebahasan surat
Pribadi di atas sudah dilengkapi pada alamat dan nama surat. Setelah membuka kalimat kedua, isi surat penutup surat salam akhir nama pada dikatakan. Surat dinas di atas sudah lengkap karena tidak ada salam pembuka dan salam penutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tampil semua presentasi ya. Sekarang kita simpulkan bahwa hari ini kita sudah belajar mengenai penelaah unsur-unsur dan surat pribadi dan Nah, sekarang sudah jelas apa itu unsur-unsur dari surat pribadi, apa itu unsur-unsur dari surat dan kebahasaannya itu sudah tahu gitu ya. Nah, sekarang kalian ikutannya ya. Apa pengertian surat pribadi? Saya Bu. Ya, silakan. Surat pribadi adalah surat yang ditulis dengan cara pribadi yang berisi keperluan pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Ya, bahasa tidak baku ya, yaitu bahasa sehari-hari. Apa unsur-unsur surat pribadi? Silakan. Unsur-unsur pembahasan surat pribadi memiliki alamat, nama surat, dalam pembuka, tanda pembuka, isi surat, penutup surat, salam akhir, nomor dan catatan. Nah, itu ya, sekarang sudah pada tahu. Sekarang apa unsur-unsur dari surat dinas? Silakan apa? Unsur-unsur surat dinas yaitu kepala surat, nama surat, tanggal surat, ajaran surat, salam surat, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan. Ya, sekarang apa perbedaannya? Unsur-unsur surat pribadi dan unsur-unsur surat dinas. Ada yang bedanya apa? Salah satunya bahasa yang digunakan. Terus kalau untuk surat dinas mempunyai kepala terus lampiran nomor. Sedangkan pada surat pribadi tidak ada surat nomor, tipe dan lampiran. Kalian sudah paham semua tentang menulis unsur-unsur? Nah, itu ya materi yang kalian sudah dapatkan hari ini. Ya, berarti lebih jelas lagi. Sekarang silakan kalian buka HP-nya kembali. Buka HP-nya kembali, silakan. Ibu kirim linknya ya. Di awal pelajaran kita sudah tes ya. Nah, sekarang ibu akan mengetes kalian dengan post test. Setelah pembelajaran kalian dites untuk soal-soal seperti ini lagi. Ya, silahkan dibuka linknya dan dijawab soal-soalnya untuk post test. Silakan ibu kasih waktu 5 menit. 2 menit lagi. Bagaimana sudah? Sekarang lebih cepat ya dari pretest karena kalian sudah dibahas materinya sudah paham ya. Nanti ibu akan kirimkan siapa yang nilainya paling besar. Ya. Sekarang ibu mau bertanya.
dari pelajaran hari ini, dari materi yang sudah kita pelajari, apa yang tidak suka dari pelajaran ini? Tidak ada. Berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya. Nah, kita akan bertemu lagi pembelajaran di minggu depan. Kita akan melanjutkan, yaitu kita akan menulis surat pribadi dan surat dinas. Jadi kalian akan praktek membuat surat pribadi dan surat dinas. Siap? Siap. Nanti dari rumah kalian buka-buka dulu ya bagaimana cara menulis surat pribadi dan surat dinas. Ya. Sekarang silahkan dikumpulkan LKPD-nya, dirapikan buku-bukunya, alat tulisnya. Nah, sebelum kita pulang, sebelum pembelajaran selesai ditutup, silakan kalian membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Anda silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai.